Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan selamat datang kembali di video pembelajaran saya. Kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 2. Jadi ini adalah video ketiga setelah yang sebelumnya kita membicarakan Introduction to Reactor Design, di mana teman-teman harus memahami ya bahwa setiap persamaan itu memiliki kondisinya masing-masing sehingga bisa digunakan seperti itu. Kemarin sih pada dasarnya kita membedakannya menjadi 3 kasus ya. Yang pertama, dimana di situ disebutkan bahwa fasenya bisa liquid atau bisa juga gas, dengan catatan sistem tersebut memiliki densitas konstan. Densitas konstan ditandai dengan nilai epsilon A-nya sama dengan 0. Kemudian untuk case 2 diperuntukkan untuk fase gas, di mana nilai dari epsilon A-nya tidak sama dengan 0, yang menandakan bahwa sistem tersebut mengalami perubahan densitas atau memiliki perubahan volume. Kemudian untuk case yang ketiga adalah di mana kondisinya adalah kondisi secara general, ada perubahan densitas atau perubahan volume di dalam sistem, diikuti juga dengan perubahan tekanan dan juga perubahan suhu. Oke, yang akan saya sampaikan hari ini adalah terkait dengan memasuki chapter yang baru. Jadi kalau kemarin teman-teman masih di chapter Introduction to Reactor Design, sekarang monggo dibuka buku Levenspiel-nya ya. Ini ada di chapter 5. Ini saya bisa tunjukkan. Nah, ini ada di chapter 5 tentang ideal reaktor for single reaction. Jadi di sini kita mulai mengenal jenis-jenis reaktor ideal untuk reaksi tunggal ya. Oke, berikutnya saya lanjutkan dulu. Saya perkenalkan, di sini ada 3 tipe reaktor ideal yang biasa kita gunakan dan kita pelajari. Yang pertama adalah reaktor batch ya. Jika di video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu sistem batch ya. Yang berikutnya adalah tipe plug flow dan juga tipe mix flow. Nah, untuk tipe plug flow dan juga tipe mix flow ini adalah jenis reaktor yang termasuk dalam reaktor kontinu. Ya, jika yang kemarin kita klasifikasikan menjadi 2, ada reaktor batch dan reaktor kontinu. Sekarang dibagi lagi menjadi 3. Reaktor batch sendiri mewakili jenis reaktor yang sistemnya batch, sedangkan untuk plug flow dan juga mix flow mewakili reaktor untuk yang tipe kontinu. Atau mungkin teman-teman juga mengistilahkan reaktor plug flow ini dengan istilah yang lain. Ada yang menyebutnya sebagai reaktor alir pipa atau RAP ya, itu nama lain dari plug flow. Atau untuk mix flow, ini nama lainnya adalah continuous stir tank reactor atau reaktor tangki alir berpengaduk, atau mungkin bisa disebut juga biasanya disingkat RATB ya. Jadi MFR, CSTR, RATB itu sebenarnya sama ya, prinsipnya adalah reaktor alir bentuknya seperti tangki dan dilengkapi dengan pengaduk seperti itu. Nah, saya ingatkan kembali bahwa di TRK 2 ini juga skop yang kita pelajari dibatasi pada reaksi homogen ya, dimana hanya melibatkan satu fase saja di dalam sistemnya, biasanya berupa fluida. Jadi reaksinya biasanya antara liquid-liquid atau gas dengan gas. Jadi tidak ada campuran fase di dalam sistem ya. Jadi kita batasi untuk penggunaan reaksi homogen. Oke, sebelumnya saya refresh kembali apa yang sudah saya sampaikan di video saya yang sebelumnya, bahwa pada reaksi homogen ini yang istimewa adalah sebenarnya yang nanti kita hitung itu baru menunjukkan yang namanya volume fluida, atau kalau di sini kita istilahkan sebagai V atau volume of reacting fluid. Jadi sebenarnya V yang nanti Anda hitung itu baru mewakili volume fluida yang bereaksi, belum mewakili volume internal dari reaktor. Nah, namun karena kita konteksnya adalah reaksi homogen ya, dan seperti yang kita ketahui reaksi homogen melibatkan fluida, di mana sifat fluida adalah menempati ruang, maka boleh kita sebut V-nya ini merepresentasikan volume dari reaktor. Namun konteksnya khusus hanya untuk reaksi homogen. Itu pun ketika nanti kita melakukan desain reaktor, tidak mungkin kita menetapkan volumenya itu tepat di volume yang sudah kita tentukan dari
mempelajari TRK2 ini ya. Biasanya volume yang kita dapatkan tetap diistilahkan sebagai volume fluida. Jadi nanti volume reaktor aktual itu biasanya ditambahi lagi ya, di markup, dilebihkan ukuran dimensinya untuk faktor safety ya. Kemudian ada beberapa faktor lain yang harus diperhatikan sehingga kita biasanya tidak mungkin melakukan spesifikasi volume reaktor itu tepat di volume fluidanya. Pasti akan lebih besarkan dengan yang utama sih alasannya sih safety ya gitu. Nah, kemudian di sini jadi sebenarnya yang terjadi adalah volume reaktor dengan volume fluida itu dua hal yang berbeda namun berhubungan gitu. Nah, misalkan di sini saya beri contoh, dia reaksinya reaksi heterogen ya, kebetulan antara gas dengan ada padatan di sini. Nah, kalau kita lihat volume reaktornya tentu diwakili oleh dimensi reaktor ini secara keseluruhan ya. Namun kalau kita lihat lagi bagaimana dengan volume fluidanya, tentu volume fluidanya tidak sebesar volume reaktor. Kenapa? Karena di sini ada hambatan-hambatan yang berupa partikel solid tadi. Jadi gas kita kan pasti akan melewati sela-sela ruang kosong ini. Nah, berarti sebenarnya volume gasnya itu tidak sama persis dengan volume tempatnya gitu. Karena apa? Karena di sini ada hambatan-hambatan atau resistan atau ruang yang sudah ditempati oleh partikel padat terlebih dahulu. Nah, biasanya ruang kosong antar partikel ini kita sebut dengan voidage ya, atau fraksi ruang kosong ya di dalam sistem reaktor gitu. Nah, di sini yang ingin saya tegaskan sebenarnya adalah sudah dijelaskan di Levenspiel bahwa khusus untuk konteks reaksi homogen memang kita boleh menyebut volume reaktan yang bereaksi fluida yang bereaksi itu mewakili volume reaktor. Namun hanya khusus konteksnya untuk reaksi homogen, karena mengingat sifat fluida itu adalah tidak lain adalah menempati ruang seperti itu. Nah, tapi nanti kalau Anda reaksinya heterogen tentu sudah tidak berlaku yang seperti ini. Tentu nilai V dengan VR itu akan jelas berbeda seperti itu ya. Yang berikutnya adalah ada yang namanya batch reaktor ya. Ini teman-teman bisa lihat di Levenspiel, ada di halaman, coba kita lihat dulu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, monggo dibuka catatannya ya, ada di sini tentang V dengan VR. Nah, untuk ideal batch reaktor ada di subbab 5.1, ada di halaman 91. Silahkan sambil dibuka bukunya ya. Oke, di sini untuk reaktor batch yang sangat khas adalah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa yang mempengaruhi performa dari reaktor batch atau tinggi rendahnya konversi reaksi yang bisa dicapai untuk sistem batch itu bukanlah ukuran wadahnya, melainkan adalah waktu tinggal atau seberapa lama reaktan itu kita tahan di dalam reaktor. Ya, saya ambil contoh gini. Anda mau membuat tape, ya, tape ketan misalkan. Nah, Anda siapkan dua wadah, ya, dua wadah. Yang satu wadah kapasitas 1,5 kilo, yang satu lagi kapasitas misalkan 2 kilo, ya, kapasitas 1,5 kilo dengan kapasitas 2 kilo. Tapi bahan baku yang Anda gunakan ya untuk dimasukkan ke dalam dua wadah ini sebenarnya sama-sama 1 kilo. Jadi tempat A tadi diisi 1 kilo ketan, tempat B juga diisi 1 kilo ketan. Kemudian ditambahkan gula dengan jumlah yang sama, ditambahkan ragi dengan jumlah yang sama, dan dikondisikan untuk di sana terjadi reaksi fermentasi dengan kondisi operasi yang sama. Nah, logikanya karena ini sistemnya batch, katakanlah ditahan di dalam kurang lebih 2-3 hari gitu ya untuk terjadi reaksi fermentasi. Nah, karena sistemnya batch, seharusnya yang ada di wadah A kapasitas 1,5 kilo dengan ketan isi 1 kilo, dengan wadah B kapasitas 2 kilo tapi isinya sama 1 kilo, ini hasilnya akan sama asalkan kondisi operasinya sama. Kenapa? Karena yang penting di dalam reaktor batch itu adalah seberapa lama kita tahan reaktan di dalam reaktor untuk mencapai konversi tertentu.
Ya, seperti itu. Beda lagi ceritanya kalau misalkan yang ditahan di wadah A, kamu lakukan fermentasi selama 3 hari, sedangkan yang di wadah B dilakukan fermentasi selama 4 hari. Nah, logikanya yang di tempat B tadi kan lebih lama, tentu akan memberikan kandungan alkohol hasil fermentasi yang berbeda dengan wadah yang di tempat nomor 1, dan akan memberikan cita rasa yang juga berbeda gitu ya, logikanya seperti itu. Nah, inilah ciri khas khusus dari reaktor batch, dimana yang penting adalah yang harus diperhatikan adalah untuk mencapai kondisi konversi tertentu, maksud saya ya, adalah waktu tinggal di dalam reaktor. Oke, berikutnya saya menggunakan neraca massa yang melibatkan reaksi, di mana persamaan umumnya adalah akumulasi sama dengan input ya dikurangi dengan output, kemudian ditambah dengan generasi dikurangi konsumsi. Ini adalah persamaan umum. Jadi yang namanya akumulasi itu apa sih? Nah, sederhananya akumulasi itu adalah perubahan yang terjadi di dalam sistem dari waktu ke waktu ya. Baik itu dari segi bisa dari massa berubah, kemudian bisa juga volume, bukan massa ya, komposisi zatnya berubah, atau bisa juga volumenya berubah, atau mungkin tekanannya berubah ya, suhu berubah. Sebenarnya itu semua adalah bentuk dari adanya akumulasi ya. Tapi kalau sistem yang steady state biasanya ditandai dengan akumulasi, tidak ada akumulasi, karena pada sistem steady state seperti yang kita ketahui itu sistem continuous steady state, itu artinya sudah tidak ada lagi perubahan yang terjadi pada variabel-variabel yang sedang kita amati ya. Nah, kemudian untuk di sini tentu untuk reaktor batch itu ada akumulasi ya. Nah, karena begitu umpan kita masukkan, kemudian kita diamkan pada selama waktu tertentu untuk bisa terjadi reaksi. Tentu selama reaksi itu ada perubahan komposisi, ada perubahan konsentrasi, yang awalnya reaktannya banyak lama-lama berkurang, yang awalnya tidak ada produknya jadi bertambah. Nah, ini tentu terjadi perubahan-perubahan komposisi dan konsentrasi untuk masing-masing komponen. Nah, ini jelas menandakan adanya yang namanya akumulasi gitu ya. Oke, kemudian dari persamaan umum ini kita harus tentukan dulu kita mau meninjaunya dari segi reaktan atau dari segi produk, gitu ya. Nah, saya mengikuti saja apa yang disajikan di Levenspiel, di mana yang menjadi tinjauannya dilihat dari sisi reaktan. Ya, dari sisi reaktan tentu ada akumulasi. Akumulasi pada reaktan ditandai dengan apa? Tentu ditandai dengan yang jumlahnya awalnya banyak, molnya reaktan ini. Dari waktu ke waktu selama bereaksi tentu makin lama akan semakin berkurang. Kenapa? Karena dia akan dikonsumsi atau dikonversi untuk diubah menjadi produk, kan logikanya begitu. Nah, sehingga di sini sudah jelas akan ada yang namanya akumulasi atau perubahan konsentrasi lah ya, paling tidak konsentrasi reaktan. Kemudian selama proses batch apakah ada input? Nah, sesuai dengan prinsipnya tidak ada yang namanya input ya di dalam reaktor batch. Jadi selama proses berlangsung itu tidak ada bahan yang dimasukkan atau bahan yang keluar dari sistem. Begitu juga dengan output ya, tidak ada output. Nah, dari sudut pandang reaktan, apakah reaktan itu terjadi generasi? Generasi itu artinya dihasilkan atau diproduksi. Kalau dari sudut pandang reaktan tentu saja tidak. Justru reaktan itu makin lama makin berkurang ya. Jadi nilai generasinya ini menjadi tidak ada. Nah, kenapa tidak ada? Kembali lagi, konteks yang saya sedang amati adalah posisi sebagai reaktan. Beda kalau nanti teman-teman tinjauannya dari segi produk. Kalau dari segi produk justru produk ini dihasilkan. Jadi ada nilai generasinya gitu ya. Tapi tidak ada konsumsi untuk produk. Tapi kalau untuk reaktan ya, karena dia makin lama makin berkurang, ada yang berubah menjadi produk atau dikonversi menjadi produk, maka nilai konsumsinya di sini ya, nilai konsumsinya di sini ada nilainya ya, tidak boleh dicoret gitu ya, karena sesuai dengan sifatnya bahwa reaktan itu makin lama makin berkurang sehingga ada konsumsi.
Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa ada hubungan antara konsumsi dengan akumulasi ya, dimana konsumsi sama dengan min akumulasi. Nah sekarang pertanyaannya, yang dimaksud dengan konsumsi itu apa? Yang dimaksud dengan akumulasi itu apa? Ya, yang dimaksud dengan konsumsi adalah tidak lain laju ya berkurangnya zat A tiap satuan mol tiap satuan waktu ya. Nah ini diketahui dari mana? Tentu saja diketahui dari laju reaksi. Kita lihat ya, laju reaksi ini sudah tuntas di TRK 1 harusnya. Laju reaksi satuannya adalah mol per satuan waktu per satuan volume ya. Nah padahal yang disebut dengan konsumsi adalah perubahan mol tiap satuan waktu, padahal di sini masih ada satuan volume. Lalu bagaimana kita menghilangkan satuan volume? Berarti harus dikalikan dengan volume fluida yang bereaksi ya. Jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan konsumsi adalah laju berkurangnya zat A ya karena adanya reaksi dalam jumlah mol tiap satuan waktu, didapatkan dari laju reaksi dikalikan dengan volume fluida, sehingga yang ini bisa saling menghilangkan. Satuannya adalah menjadi sesuai yang diinginkan, yaitu mol per satuan waktu ya, seperti itu. Nah berikutnya bagaimana dengan akumulasi ya. Pengertian dari akumulasi adalah perubahan jumlah mol zat A ya, berarti kan DNA, perubahan mol zat A per satuan waktu ya. Padahal kita tahu bahwa Na atau mol A dalam kondisi akhir itu tidak lain adalah Na0 1 min XA ya per dt, sehingga didapatkan turunan dari Na0 ya. Na0 di sini sifatnya konstan. Kenapa? Boleh dikeluarkan dari tanda diferensial. Kita lihat yang namanya Na0 itu adalah jumlah mol mula-mula ya. Mana mungkin kita punya reaktan kondisinya yang kita masukkan mula-mula itu berubah-ubah, kan enggak ya. Kalau kita melakukan reaksi kan, misalkan Anda bikin biodiesel, ditanya nih awal jumlah mol mula-mulanya berapa, nah pasti kan Anda memasukkan, oh saya memasukkan 500 ml minyak pak, nah ini setara dengan sekian mol. Kan enggak mungkin kamu ditanya, kamu pakai reaktan mula-mulanya berapa? Berapa tadi pak ya, 450 atau 500? Nah saya lupa. Nah kan nggak bisa seperti itu. Jadi Na0 ini adalah jumlah mol zat A mula-mula yang pasti nilainya konstan atau fix, sehingga dia berupa konstanta, sehingga boleh dikeluarkan dari tanda diferensial. Nah karena keluar dari tanda diferensial, maka akan menyisakan persamaan ya. Dari sini tinggal D1 min XA. Kenapa? Karena Na0 nya boleh saya keluarkan karena dia konstan ya. Nah padahal turunan dari 1 itu 0 dan turunan dari min DXA itu ya min DXA. Makanya di sini keluar tanda minus DXA kali Na0 per dt. Sebenarnya begitu ya. Nah dari sini berarti sekarang konsumsi terdefinisi, akumulasi terdefinisi. Maka kita lanjut ya. Dari persamaan awalnya tadi, konsumsi sama dengan akumulasi. Ingat ya, ini hanya berlaku untuk reaktor batch ya, dimana konsumsinya tidak lain adalah min Ra kali V akan sama dengan di sini adalah min DNA0. Ini harusnya min Na0 dXA per dt ya. Di sini benar-benar karena di sini minus akumulasi, kan akumulasinya minus ya, min Na0. Nah min kali min menjadi plus ya, min kali min jadi plus. Nah ini min akumulasi, padahal akumulasinya kan min Na0 ya, min Na0 ini tadi ya, dXA per dt. Nah, negatif kali negatif jadilah positif ya. Nah kemudian dari sini nah min Ra nya ini berapa? Nah ini dia, harusnya min Ra, pembicaraan tentang min Ra semuanya sudah akan tuntas di TRK 1, harusnya gitu ya.
Bisa jadi ini orde 0, bisa jadi ini orde 1, orde 2, orde 3 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian di sini tadi saya sudah bilang bahwa performa dari reaktor batch itu harus akan dipengaruhi oleh waktu tinggal atau seberapa lama reaktan kita tahan di dalam reaktor. Sehingga di sini ya nilainya kita harus mencari T. Sebenarnya T-nya berapa sih untuk kita bisa mendapatkan konversi tertentu. Saya ambil contoh di sini. dt-nya kita pindah ruas ke kiri sehingga dt sama dengan Na0 dxa dibagi ya min Ra kalikan V. Nah, kemudian kita pasang batas integral ya. Integralnya untuk T pasang, untuk ruas kanan fungsi xa juga dipasang. Jadi ruas kanan ini fungsi xa, ruas kiri fungsi waktu. Nah, reaksi Anda itu bergerak dari kapan sampai kapan? Kita lihat, kalau kita lihat dari tabel stoikiometrinya sangat jelas, reaksi itu berlangsung dari 0 sampai T. Nah, ini makanya batas bawahnya 0 sampai T, dan reaksinya dimulai saat XA-nya XA0 sampai dengan XA. Nah, kalau misalkan kebetulan di awal belum ada konversi, berarti XA0-nya kan 0. Ya, maka reaksi itu berlangsung mulai dari tidak ada konversi sampai mencapai konversi tertentu pada saat T. Nah, itulah kenapa di batas integralnya reaksi berlangsung dari waktu 0 sampai T dengan konversi dari 0 sampai XA jika di awal belum ada konversi ya. Nah, kemudian Na0 dxa dibagi min Ra kali V kan gitu. Nah, setelah sampai di sini integral dari dt tentu saja T ya. Sedangkan untuk ruas kanan, kenapa kita tidak bisa menyelesaikan integral yang di sebelah kanan? Karena kita belum tahu min Ra-nya ini ya. Laju reaksi itu kan bisa dalam fungsi konversi. Jadi persamaan ini harus dimasukkan dulu supaya bisa diselesaikan. Kenapa yang Na0 bisa dikeluarkan dari tanda integral? Tentu bisa karena Na0 itu nilainya konstan ya. Jadi di sini ini kan nilainya konstan mula-mula. Nah, yang berubah-berubah itu di mana? Yang di dua ini yang belum bisa kita pastikan kalau kita tidak mengetahui nilai min Ra ya. Sehingga di sini didapatkan persamaan bahwa T per Na general persamaannya seperti ini, persamaan 3. Anda bisa cocokkan dengan Levenspiel di persamaan 3. Nah, sehingga didapatkan T per Na0 sama dengan integral dari 0 sampai XA ya. Ini dari 0 sampai XA. Nah, di sini XA ya. Nah, seper min Ra kali V dikali dxa. Ini kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva ya, ini seperti seolah-olah membentuk luas area di bawah kurva. T per Na0 ini adalah luas area di bawah kurva yang berwarna abu-abu ini. Nah, ini ya. Kenapa kok melengkung begini kurvanya ya? Kenapa? Karena ada tanda integral. Nah, kalau ada tanda integral pasti kurvanya bentuknya seperti ini. Ya, berarti nanti yang jadi sumbu Y yang mana? Ini dia ya, ini sumbu Y. Kemudian dxa-nya sebagai sumbu X. Nah, seperti Anda kalau punya luasan di bawah kurva kan biasanya ya panjang ya kan kali lebar sama dengan luas kan begitu. Nah, yang ini juga gitu, sumbu Y kali sumbu X sama dengan luas. Nah, tapi kenapa kok di sini bentuknya melengkung? Karena ada operasi integral ya. Oke, jadi dari persamaan ini harusnya kita bisa tahu jika Anda menginginkan konversi tertentu dan tahu berapakah laju reaksinya, maka harusnya kita bisa menghitung berapa waktu tinggal ya. Atau bisa juga dibalik, Anda waktu tinggalnya tahu ya, konversi yang ingin dicapai tahu, kemudian min Ra-nya ya tahu, maka volume bisa dicari ya, seperti itu. Oke, itu kemudian ini secara umum ya. Jadi persamaan 3 ini sifatnya sangat umum, bisa digunakan dalam berbagai kondisi. Nah, yang berikutnya adalah lebih spesifik lagi ya. Ini bisa dilihat untuk Levenspiel di persamaan 4, nanti silakan dicocokkan. Untuk reaktor batch ya, ini adalah sistem dengan kondisi densitas konstan atau biasanya ditandai dengan epsilon A sama dengan 0.
epsilon A sama dengan 0 berarti kasusnya mengikuti kasus-kasus yang ikut di Q1. Nah, kasus-kasus di Q1 biasanya ya ditandai dengan fasenya berupa liquid. Ya, kalau fase liquid masuk langsung ke Q1. Yang kedua adalah dia fasenya gas, tapi ketika dicek nilai epsilon A-nya ternyata sama dengan 0. Artinya apa? Tolong ditandai di catatan masing-masing bahwa persamaan 4 itu hanya boleh digunakan pada saat kondisinya itu mematuhi case nomor 1. Nah, case nomor 1 itu yang pertama bisa dia berupa liquid fasenya atau aqueous ya. Yang kedua dia gas, tapi setelah dicek epsilon A-nya ternyata nilai epsilon A-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita pakai persamaan umumnya. Ini kan persamaan umumnya general case-nya tadi ya. T sama dengan NaN0 integral dari 0 sampai XA dXA per min RA kali V ya. Nah, karena kita di sini konteksnya adalah epsilon A sama dengan 0 ya, maka yang terjadi adalah volume sistem mau di akhir atau di awal itu sebenarnya adalah sama ya. Jadi volume sistem saat T-nya sama dengan 0 dengan saat T-nya sama dengan T adalah konstan. Karena ini konstan density. Ya, sehingga kalau ada persamaan ini, V yang di sini boleh dong saya ganti jadi V0 ya. Kenapa? Karena ini tadi V sama dengan V0 ya. Nah, setelah itu saya tanya nih sekarang. Tadi kenapa NaN0 boleh dikeluarkan dari tanda integral? Karena mol mula-mula itu pasti nilainya konstan. Nggak mungkin Anda memasukkan reaktor tidak yakin dengan berapa mol mula-mula yang Anda tambahkan ke dalam sistem. Pasti kan satu angka yang pasti ya. Nah, begitu juga dengan V0 ya. V0 karena dia kondisinya pada saat mula-mula, pasti kita juga bisa mengukur berapa sih sebenarnya volume fluida mula-mula. Ya. Misalkan Anda bikin biodiesel, ya berapa tadi kamu masukkan minyaknya gitu, 200 berapa ya Pak, 250 mili apa 200 mili, kan nggak mungkin. Pasti Anda memasukkannya, Anda catat, Pak saya memasukkan tadi mula-mula itu volume fluida saya 250 mili. Nah berarti ini kan satu angka yang konstan, khusus V0 ya. Nah sehingga nilai V0 yang awalnya berada di belakang tanda integral sekarang boleh keluar dari integral dengan catatan itu tadi V0 nilainya karena nilainya konstan ya. Nah, padahal Anda tahu ya, definisi dari mol dibagi volume itu tidak lain adalah konsentrasi. Sehingga NaN0 dibagi V0 saya ubah menjadi Ca0 ya. Sehingga dari sini kemudian kita recall kembali persamaan dari Q1 ya, dimana didefinisikan bahwa dXA adalah min dCA per Ca0 ya, sehingga nilai dari ini ya saya ganti atau saya substitusi dengan ini. Nah sehingga nilainya min dCA per Ca0 sama dengan min RA. Nah kemudian kita susun ulang nanti jadinya seperti ini ya, tanda minusnya kita taruh di depan jadi di sini, kemudian ini kita turunkan menjadi dCA per min RA. Batasnya yang awalnya dari sini 0 sampai XA sekarang sudah tidak lagi. Batas reaksinya dari Ca0 sampai Ca. Kenapa bisa begitu? Anda lihat di sini. Reaksi itu terjadi dari 0 sampai T, mulai dari 0 sampai XA, dan tentu saja dari konsentrasi Ca0 sampai menjadi Ca. Nah, makanya itu dia batas integralnya saya ganti mulai dari Ca0 sampai Ca, karena sudah tidak lagi dalam fungsi konversi melainkan fungsi konsentrasi ya. Nah, setelah itu dari sini ya kita kenapa kok Ca0 yang di sini boleh dicoret? Karena ini tadi nilai Ca0 adalah konstan ya, sehingga sebenarnya seper Ca0-nya ini boleh keluar dari tanda integral. Dan kalau sudah keluar dari tanda integral artinya boleh saling menghilangkan dengan Ca0 yang ada di luar, sehingga akan menyisakan persamaan berupa T akan sama dengan integral Ca0 sampai Ca dibagi dCA per min RA ya. Nah, dari sini berarti boleh Anda menuliskan T itu sama dengan Ca0 pakai ini boleh, atau mau mendefinisikannya pakai yang ini ya. Kalau di Levenspiel dia ada di persamaan nomor 4 gitu ya. Nah, kemudian kalau diserupakan dalam bentuk kurva, dalam bentuk grafik ya, kalau bagian yang ini gambarnya akan mengikuti ini ya. Kenapa?
T per CA0 saya pindah ke kiri ya, CA0 nya saya pindah ke kiri menjadi T per CA0 kan tadi berarti sama dengan luasan, sumbu X nya berarti kan sumbu X nya adalah DXA ya, ini sumbu X, sumbu Y nya adalah seper min RA. Nah, ya. Jadi luasan di bawah kurva itu adalah hasil integral antara seper min RA dengan DXA gitu ya. Jadi ini sumbu Y seper min RA, yang ini sumbu X DXA ya, akan menghasilkan luasan T per CA0. Sedangkan untuk persamaan yang ini dia akan mengikuti bentuk kurva yang ini ya, dimana kita lihat, nah luasnya sama T per CA0 itu T ya, kalau di sini T ya, T sebagai luas area di bawah kurva, sumbu Y nya adalah seper min RA, dan sumbu X nya adalah mulai dari CA0 sampai CA. Nah, kenapa CA0 justru di kanan? Logikanya reaktan A mula-mula jumlahnya makin besar, semakin waktu berjalan dia akan semakin berkurang. Makanya CA0 nya ada di kanan karena jumlahnya pasti lebih besar daripada CA itu sendiri. Kalau CA kan berarti sisa reaksi ya, maka jumlahnya lebih sedikit. Oke. Nah, itu untuk yang kasus spesial yang pertama. Nah, sekarang untuk batch reaktor, untuk special case yang kedua, sistem gas dengan kondisi densitasnya berubah. Nah, berarti ini ikut case nomor 2 ya. Di case nomor 2 dijelaskan bahwa biasanya dia pada fase gas dan ditandai dengan pada saat dicek epsilon A-nya ternyata di sini harusnya epsilon A-nya tidak sama dengan 0. Nah, ya, tidak sama dengan 0. Nah, di sini dari persamaan case nomor 2 ya, didapatkan bahwa hubungan antara V dengan V0 sudah tidak boleh seperti ini lagi. Kalau ini kan masih boleh, V sama dengan V0. Nah, sekarang sudah tidak bisa. Hubungan antara V dengan V0 adalah masih harus dikalikan dengan 1 plus epsilon A kali XA ya. Caranya sama persis dengan penurunan yang pada di sistem 1. Jadi diawali dari general case dulu ya. Ini general case-nya kita dari persamaan reaktor batch. Yang beda di mana ini? Nah, kalau di kondisi contoh yang pertama tadi langsung saya ganti V0 boleh. Kenapa? Karena ini. Yang sekarang tidak bisa ya. V-nya saya ganti dengan ini dia. Nah, bedanya ada di situ ya. Nah, dari serangkaian ini yang konstan yang mana? Tentu saja ya hanya V0 saja. Sehingga yang boleh keluar dari tanda integral hanyalah V0. Padahal Anda tahu NA0 dibagi dengan V0 tidak lain adalah CA0 ya. Sehingga dari sini ada fungsi XA, ada fungsi XA, integralnya juga XA ya, maka yang terjadi adalah ya akan keluar persamaan nomor 5. Silahkan dicatat di buku masing-masing bahwa persamaan 5 hanya boleh digunakan pada fase gas di mana nilai epsilon A-nya tidak sama dengan 0. Itu ya. Jadi bedakan persamaan 4 dengan persamaan 5. Persamaan 4 ya saat densitasnya konstan ya, berarti bisa liquid atau gas yang epsilon A-nya 0, V-nya sama dengan V0. Sedangkan untuk kasus kedua di mana dia fasenya gas, dicek ternyata epsilon A-nya tidak sama dengan 0 dan hubungan antara V dengan V0 menjadi seperti ini, dan baru boleh digunakan persamaan nomor 5. Jadi jangan bingung, sama-sama menghasilkan nilai T tapi ternyata penggunaannya beda. Tolong dicatat di buku masing-masing ya. Tuh. Oke, ya, itu 2 kasus khusus untuk reaktor batch ya. Kemudian yang berikutnya kita bedakan juga perbedaan antara space velocity dengan space time ya. Space time itu apa? Space time adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproses satu buah volume reaktor pada umpan tertentu ya, pada kondisi yang spesifik. Biasanya satuannya waktu ya, atau istilahnya di sini adalah tau. Kemudian untuk space velocity beda lagi. Space velocity adalah jumlah reaktor yang dimasukkan umpan dalam kondisi tertentu yang dapat diselesaikan atau dapat diolah dalam satuan waktu. Jadi bedanya gini, misalkan saya punya reaktor batch
Ya, di situ tertulis bahwa space time-nya adalah 30 menit atau setengah jam. Artinya untuk bisa menyelesaikan proses satu reaktor itu kita butuh waktu 30 menit. Itulah yang disebut dengan space time. Sedangkan untuk space velocity adalah, misalkan saya ambil satuannya per jam. Saya tanya sekarang, kalau dia punya space time-nya adalah 30 menit, kalau saya punya waktu 1 jam, berarti ada berapa reaktor yang bisa diselesaikan? Jawabannya adalah 2. Kenapa? Karena setiap setengah jam selesai 1 reaktor. Berarti tiap 1 jam selesai 2 reaktor. Nah, itulah yang perbedaan antara space time dengan space velocity. Kalau space time, waktu yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan satu reaksi dalam satu reaktor. Sedangkan untuk space velocity adalah dalam satuan waktu tertentu ada berapa banyak reaktor yang bisa diselesaikan, gitu ya. Itu contoh dari space time dan space velocity. Kemudian hubungan antara space time dengan CA0, V dan FA0 adalah sebagai berikut. Satuan dari tau tentu saja adalah waktu. Nah, sehingga kalau saya punya mol ya, persatuan volume umpan persatuan kali volume reaktor dibagi dengan mol persatuan waktu, ini dengan ini bisa kita hilangkan. Kemudian kalau reaksi homogen, volume feed dengan volume reaktor ini adalah sama, maka yang tersisa hanyalah tinggal satuan waktu. Atau kalau Anda punya kecepatan volumetrik dari bahan ya dan punya volume reaktor, maka V besar dibagi dengan V0 kecil akan juga menghasilkan satuan waktu ya. Nah, berikutnya adalah kalau Anda baca di Levenspiel ya, ada persamaan nomor 9 yang merupakan hubungan antara space velocity dan space time pada kondisi aktual dengan kondisi standar. Nah, ini biasanya kalau misalkan kita punya dua kondisi, kita ingin memprediksi ya, biasanya memprediksi, misalkan biasanya reaksi ini dijalankan pada volume pada konsentrasi sekian, kemudian ingin kita ubah konsentrasinya menjadi nilai tertentu. Nah, ini bisa diambil hubungan bahwa T aksen ya, T aksen sama dengan seper S aksen. Nah, S aksen ini menandakan, kalau di buku Levenspiel itu disebutkan, sebentar saya buka dulu. Kalau di Levenspiel itu tanda ada tanda aksen, yaitu menyatakan kondisi ideal atau kondisi standar ya, kondisi standar. Nah, sehingga di sini kalau misalkan Anda ingin memprediksi adanya perubahan atau perbandingan antara kondisi aktual dengan kondisi standar ya, yang standar dinotasikan sebagai T aksen dan X aksen dengan konsentrasi mula-mula juga berupa CA0 aksen ya, kemudian dikalikan dengan volume. Kalau volumenya kan tetap paling yang berubah-ubah itu kan konsentrasinya, kemudian laju alir molnya juga dibuat tetap. Nah, padahal Anda tahu bahwa V per FA0 ya, V per FA0 itu akan sama dengan tau per CA0. Nah, sehingga bagian yang ini ya, itu kita gantikan dengan ini. Nah, sehingga dari sini kalau kita ingin memprediksi ya, saya punya waktu standar sekian dan waktu aktualnya sekian, nanti CA0 standarnya saya diketahui, berarti CA aktualnya saya harus masukkan berapa. Nah, itu jadi pakai perbandingan ya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa pelajari di Levenspiel untuk persamaan nomor 9 ya. Saya tidak banyak menggunakan persamaan ini sih sebenarnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan reaktor batch. Jadi sekali lagi, yang khas dari reaktor batch adalah untuk bisa kita istilahnya mengevaluasi performa atau tinggi rendahnya konversi reaksi, itu umumnya didapatkan atau bisa ditentukan dari waktu tinggal atau seberapa lama reaktan kita tahan di dalam reaktor.
Itu yang penting. Kemudian konsep-konsep seperti kapan saya boleh pakai persamaan 4, kapan saya boleh pakai persamaan 5, ternyata ditentukan oleh apakah dia density-nya konstan atau density-nya berubah. Kalau density konstan berarti mengikuti persamaan-persamaan case 1, sedangkan untuk density berubah berarti mengikuti persamaan-persamaan case 2. Persamaan case 1 biasanya identik dengan dia fluidanya berupa liquid ya, karena volumenya relatif konstan, atau bisa juga gas yang setelah dicek epsilon A nya ternyata 0. Sedangkan untuk case 2 biasanya adalah gas yang pada saat dicek epsilon A nya nilainya tidak sama dengan 0. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi tentang batch reaktor. Nanti kita akan saya coba berikan latihan soal ya, latihan soal nanti coba teman-teman kerjakan ya, semoga bisa memahami dan tidak mengurangi esensi dari materi ini ya. Oke, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang berikutnya, karena untuk semester ini sepertinya Anda akan full daring belajar dari rumah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.